mana-mana kalau kita mau berbisnis, mestinya kan punya konsep ya. Setuju? Nah, kalau kita bicara trading itu kan bahasa Indonesianya dagang. Oke. Berarti kalau kita trader, bahasa Indonesianya pedagang. Namanya dagang, bisnis. Namanya bisnis harus punya konsep. Sebetulnya kalau Anda mau berhasil, jadikanlah trading itu seperti Anda dagang. Apa yang Anda lakukan waktu Anda berdagang, lakukan di trading. Apa yang tidak Anda lakukan waktu berdagang, jangan lakukan di trading. Nah, masalahnya kebalik-balik. Yang Anda tidak lakukan dalam dagang, Anda lakukan di trading. Sehingga kacau balau. Oke, contohnya gimana? Waktu Anda dagang, biasanya sesederhana apapun Anda punya konsep. Ya. Biasanya sesederhana apapun Anda riset. Biasanya sesederhana apapun Anda punya sedikit bekal pengetahuan dan pengalaman. Bisa sebelumnya Anda misalkan pernah bekerja ya ke orang, terus mau bikin bendera sendiri, berarti kan Anda sudah punya bekal. Bisa juga misalkan turunan dari orang tua, kan begitu. Bisa juga Anda join, atau tanpa ada pengalaman, paling tidak Anda pernah kuliah umpamanya, sehingga Anda bisa menerapkannya ya, dan masih ada hubungannya ke usaha Anda. Misalkan Anda seorang lulusan jurusan arsitek, terus Anda mau jadi arsitek, itu kan ada bekal. Nah, masalahnya waktu di trading ada tidak. Nah, itu menjadi persoalannya. Nah, jadi Anda harus punya konsep dalam membangun strategi menjadi trader yang berhasil. Jangan sampai nggak punya konsep. Konsepnya sama waktu Anda dagang. Kebanyakan orang nggak punya ini, kan kayak gitu, ya kan? Nah, dalam dagang atau dalam bisnis sektorial, Anda nggak pernah sampai stres, sampai tegang, kan gitu. Tapi begitu masuk dunia trading, bukannya tenang, malah tegang. Nah, kemudian di dalam dagang, di dalam Anda meniti karir sebagai karyawan, Anda nggak pernah berdarah-darah sampai loss, margin call, bangkrut. Di trading, ya, Anda masuk dunia trading malah berdarah-darah. Tabungan Anda yang Anda dapatkan sebagai seorang karyawan atau menjadi sebagai seorang pengusaha dihabiskan di trading. Nah, ini salah konsep. Mestinya nggak begitu. Lantas gimana dong? Kan ceritanya begitu ya. Kok semuanya tidak sesuai harapan? Nah, makanya mulailah dengan tidak usah muluk-muluk. Waktu Anda mulai pertama kali bekerja, waktu Anda mulai pertama kali dagang, waktu Anda mulai pertama kali bisnis, memang harapan Anda langsung mau jadi cepat kaya. Coba. Enggak kan? Ya sudah, pokoknya sederhana lah. Jalanin aja ini kerjaan, jalanin aja ini bisnis. Gimana kek nantinya, ya udah pokoknya saya usaha. Sama, mestinya di trading juga begitu. Anda nggak usah berpikir gimana nih cepat kaya, bagaimana nih udah habis cepat balik modal, sudah habis 100 juta dalam tempo singkat-singkatnya kembali 100 juta. Sudah salah konsep, sudah nggak benar. Nah, itu mestinya yang Anda tanamkan dulu sebagai sebuah konsep yang harus Anda bangun. Mulailah dari pemikiran yang sederhana. Boro-boro kayak mendadak malah jadi miskin mendadak, malah nggak benar kan? Makanya mulainya sederhana, nggak usah muluk-muluk. Yang saya bangun konsepnya atau strateginya begini.
ya, kita anggap bahwa bisnis trading forex gold itu bisnis masa depan. Ya, nangkap maksudnya ya, bisnis masa depan. Persiapan kita ya, untuk nanti pensiun sebagai seorang karyawan atau pensiun sebagai seorang pengusaha, ini bisnis masa depan. Strateginya seperti itu dulu, yang harus disiapkan dari sekarang. Tetapi menyiapkan bisnis masa depan itu jangan sampai mengganggu pekerjaan dan bisnis yang saat ini saya jalankan. Jadi sederhana dulu, bagaimana kita menyiapkan bisnis masa depan, tapi tetap kita beraktivitas sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis, tetap dapat duit, tapi duit kita tidak habis ke trading, kemudian pengetahuan trading kita bertambah, pengalaman trading kita bertambah seiring dengan waktu. Jadi anggaplah bahwa ini proses untuk pada akhirnya nanti boleh kita quit sebagai karyawan, boleh kita quit sebagai pengusaha untuk menjadi seorang full time trader, tapi tidak harus. Artinya begini, kalau sebagai seorang karyawan Anda masih dapat gaji dan menghasilkan, kemudian pekerjaan yang Anda tekuni Anda merasa enjoy, kenapa mesti menjadi full time trader? Kalau misalkan Anda sebagai seorang pedagang, Anda sebagai seorang pengusaha, bisnisnya masih bagus, prospeknya masih bagus, kenapa mesti Anda tinggalkan? Jalankan saja bersama. Kan bisa berhasil di dua bidang bisnis. Ada pengusaha, dia buka usaha salon, kemudian dia buka usaha restoran, gak ada hubungannya, tapi dua-duanya bisa berhasil tuh. Kenapa nggak membuat konsep yang seperti itu? Jelas ya? Makanya jangan muluk-muluk dulu. Sekali lagi, taruh ini sebagai bisnis masa depan yang mesti kita siapkan. Ya, apalagi untuk usia-usia yang mulai 40 tahun, mulai 45 tahun, 50 tahun, bisnis ini nanti makin cocok. Di mana produktivitas kita, apalagi sebagai seorang karyawan, mulai menurun. Ada yang baru-baru kan kayak gitu. Bukan berarti yang ini nggak cocok buat yang muda, lebih cocok lagi tuh. Ada tenaga-tenaga muda, terjadi kompetisi kan kayak gitu. Nah, kita siapkan dari sekarang tanpa mengganggu bisnis sektorial dan karir kita sebagai seorang karyawan. Itu konsep yang mau kita bangun. Jadi nggak usah buru-buru, wah ada penawar, wah bisa nih 100% profitnya, wah langsung nafsu. Jadi kita bangun dulu konsep menjadi seorang trader yang berhasil itu dengan kayak gitu. Jelas ya idenya, gimana tetap menjalankan bisnis sektorial, gimana tetap Anda bekerja, Anda dapat duit, kemudian Anda mempersiapkan bisnis masa depan, Anda belajar, Anda berlatih, ya, tanpa harus mengganggu aktivitas termasuk keuangan. Apa yang Anda dapat dari bisnis sektorial atau Anda dapat sebagai seorang karyawan. Jelas? Ya. Terus terang saya, merasa gimana ya? Merasa sedih atau apa gitu ya. Ya kan, capek-capek kerja, ngumpulin uang 10 juta, 100 juta bertahun-tahun, habis di trading dalam sebulan. Mau kayak begitu? Ini kan salah konsep kalau begitu caranya. Makanya sekali lagi, kita tetapkan bisnis ini tuh bukan bisnis langit yang tiba-tiba bisa jadi kaya. Ya sudah, membumi saja berpikir ini bisnis, ada proses. Nikmatilah proses itu sambil Anda tetap bekerja, sambil Anda tetap berbisnis. Gak usah buru-buru.
Ini mindset yang mesti saya tanamkan dengan baik. Kenapa? Karena dalam dunia investasi apapun sudah jelas yang namanya high gain, high risk. Gak ada Pak, Bu, ya, high gain, low risk. Paling bisnis batu akik tuh. Tapi itu pun kalau sudah banyak pemainnya dalam tanda kutip, terjadi persaingan sempurna, akhirnya high gain, high risk lagi. Coba aja, ya, bisnis batu akik kan kayak monkey bisnis. Anda tahu nggak? Anda pernah dengar nggak mengenai monkey bisnis? Ntar saya bahas panjang lagi, ntar deh, gitu loh. Ya, jadi bisnis yang direkayasa sebetulnya, gitu loh, monkey bisnis. Maksudnya direkayasa tuh kalau harganya sudah tidak masuk akal, kayak gitu. Ada terjadi permainan, mengupgrade, menggoreng, padahal harganya tidak sesuai dengan aslinya, gitu loh. Ya, awal-awalnya bisa high gain low risk, tapi lama-lama nggak bisa. Makanya kembali lagi ke konsep investasi yang namanya high gain pasti high risk. Mungkin gitu loh. Nah, mulailah ya dengan konsep low gain, low risk. Gak apa-apa. Nanti kalau Anda sudah semakin bisa, baru naikkan resiko untuk memperbesar profit. Kan gitu. Coba ya, waktu Anda berbisnis di sektor real, awal-awalnya pasti kan Anda cari selamat dulu. Ya, punya konsep kan, yang penting profit deh. Entar lama-lama Anda punya bekal pengetahuan yang semakin banyak, punya pengalaman semakin baik, kan Anda mulai mengambil resiko lebih. Setuju nggak? Sama waktu saya awal, ya, buka percetakan, saya nggak berani ikut tender di DKI. Tapi begitu berpengalaman, ya, begitu dapat pengetahuan, oh begini ya, oh begini ya, oh begini, mulai berani. Zaman dulu DKI itu banyak mafianya gitu, karena kita sudah tahu sama tahu lah, kayak gitu, ya kan? Udah mulai berani mengambil resiko. Tapi jelas resiko yang besar itu jangan langsung diambil di awal. Akhirnya berdarah-darah, habis dana Anda yang Anda dapat sebagai seorang karyawan atau sebagai pengusaha. Nah, itu idenya dulu. Jadi strateginya adalah bagaimana nanti kita mempersiapkan bisnis yang ke depan. Ya, dengan belajar, berlatih, cukup kita invest. Dengan dana, saran saya $1.000 dulu. Yang punya lebih jangan sampai lebih. Yang nggak punya lebih, tunggu sampai cukup baru invest. Jangan $100 invest, $100 invest, nanti dikumpulin lama-lama $1.000 juga. Kan yang terjadi begitu. Bisnis trading forex itu bisa dengan modal $10 pun bisa. Cuma namanya bisnis ada modal minimal. Gayanya trading, pakai notebook, nongkrong di kafe, modalnya $10. Nggak logik gitu loh. Dagang bakso aja modalnya 10 juta. Masa trading modalnya $10, $100? Ya lebih mahal. Nah, pakai notebook. Ya, bukannya saya meng-underestimate orang-orang yang trading dengan $100, cuman buat apa? Lebih baik tunggu Anda demo account aja dulu sampai mencapai $500 lah kita negosiasi, karena ada modal minimal. Karena dulu juga saya begitu, 1 juta gesek kartu kredit kan habis, gesek lagi habis, gesek lagi habis, ya kan? Karena nggak berasa uang kecil, lama-lama dikumpulin 10 juta juga. Uang habis, mental rusak. Nah, jadi kembali lagi, target kita adalah konsepnya nih. Setelah belajar berlatih di demo account 3 bulan, nanti saya akan lebih detail lagi membicarakan masalah pentingnya demo account. Mulai kita ke real targetnya 5%.
per bulan. Sehingga dengan demikian, ya, dalam kurun waktu 1,5 tahun kita harus BEP 5 kali 18 100% kan. Jadi ya mulai 10 juta 18 bulan kemudian jadi 20 juta. Jelas? Di situ terjadi proses Anda semakin banyak pengetahuannya, Anda semakin banyak juga pengalamannya, pelan-pelan profit. Nggak usah cari profit yang aneh-aneh. Ingat sekali lagi kita menyiapkan bisnis masa depan. 18 bulan BEP. 18 bulan itu emang lama. Tapi coba deh Anda bisnis sektorial pun, semua pengusaha, kalau saya tanya bisnis bisa profit 100% dalam kurang waktu 1,5 tahun, bagus nggak? Semua bilang bagus. Nggak ada yang bilang nggak bagus. Dan bisnis saya di sektorial dulu profitnya nggak jauh juga dari 5%. Nggak ada yang bilang 100% BEP itu dalam kurun waktu 1,5 tahun jelek. Jadi strateginya seperti itu. Jangan terbuai dengan bujuk rayu, tergoda dengan yang aneh-aneh. Sabar, ada proses. Itu juga yang Anda lakukan dalam bisnis sektorial, Anda lakukan dalam membina karir. Anda sebagai seorang karyawan, coba Anda evaluasi perjuangan Anda, hitung dari mulai kuliah loh. Kan kayak begitu kan, ada proses kan, nggak ada yang instan. Jadi targetnya 100% 18 bulan. Mohon maaf nggak cocok buat yang mau gila-gilaan. Ini konsep yang mau saya bangun. Setelah 18 bulan profit 100%, tarik modal. Tradinglah dari profit. Di situ terserah Anda. Mulai boleh Anda naikkan target profit jadi 10%, silakan. Tapi paling tidak dengan proses 1,5 tahun Anda bisa BEP, Anda sudah mulai dibentuk. Biasanya setelah 1,5 tahun itu Anda bisa BEP, kemudian Anda tarik modal, Anda trading dengan account real, mindset Anda sudah baik. Anda sudah tidak berminat lagi dengan profit-profit yang mau 30%, 40%, 50% sebagai sebuah target ya. Sebagai sebuah hasil, puji Tuhan bisa dapat gitu loh. Tapi sebagai sebuah target yang harus saya dapat, Anda sudah tidak berminat lagi dengan seperti itu. Jelas sampai sini? Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Mungkin sekarang Anda berpikir, masa sih tentang 1,5 tahun gue sudah tidak mau lagi profit 30%, bukan soal mau atau tidak, target. Begitu Anda 1,5 tahun, percayalah, mindset dan manajemen Anda tuh, mental Anda sebagai seorang trader itu sudah terbentuk. Begitu nanti bisa BEP 1,5 tahun, Anda merasakan enaknya, malah nggak nafsu lagi untuk profit yang gila-gilaan, tapi account-nya juga langsung margin call. Kalau ibarat sebuah grafik tuh begini, terus begini gitu loh. Makanya nanti akan Anda mencari grafik yang stabil. Memang nggak begini, tapi stabil. Itulah bisnis. Anda mau buka salon, ya, sebulan jadi 2 salon, tapi bulan ketiga tutup. Kan nggak mau kan? Ya karena itu bukan bisnis. Makanya berpikirlah sebagai seorang pedagang, berpikirlah sebagai seorang pebisnis, bukan penjudi, bukan pemain, bukan gambler. Ini konsep atau strategi yang saya mau bangun. Mohon direnungkan supaya start kita bareng sama persepsinya. Jadi saya nggak bisa mengajarkan yang 30% per bulan, 60%. Dan saya punya konsep, inilah konsep yang mau saya bangun. Jadi sekali lagi saya ulang, sambil Anda bekerja, sambil Anda berbisnis, Anda belajar dan berlatih.
Anda dapat pengetahuan, Anda dapat pengalaman. Jangan sampai ya dana Anda habis yang Anda dapatkan dari bekerja atau berbisnis begitu masuk dunia trading. Itu salah konsep, nggak benar. Khususnya buat orang yang belum mengalami. Yang sudah mengalami, sudahlah, lupakanlah itu 100, 200 juta, 10 juta, 40 juta, mau diapain? Mau dipikirin juga nggak balik. Ya, dan saya bukan cuma berteori, saya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Jadi kalau dibilang, wah teori aja gitu kan, gue ini udah rugi 500 juta, gue nggak ngalamin. Siapa bilang saya udah ngalamin? Jadi Anda belajar dari mantan penjahat trading. Nah itu aja kira-kira konsep yang mau saya bangun. Setuju nggak kira-kira? Jadi ada proses. Ya, jangan sayang nanti. Karena gini ya, begitu Anda nanti menghabiskan dari apa yang Anda hasilkan dari bekerja, dari berbisnis, maka bukan hanya kerugian finansial, saya bilang kan, kerugian mental. Belum lagi nanti ribut sama istri, sama pasangan, kan gitu, jadi stres. Mau kayak begitu hidupnya, kan kayak gitu, ya kan? Sekalian aja Anda sumbangkan ke fakir miskin, daripada Anda nyumbangkan ke orang yang lebih kaya dari Anda. Nanti kita belajar siapa saja sih pelaku bisnis ini, supaya Anda paham bahwa ruginya Anda itu masuk kemana. Bukan ke fakir miskin, ke orang yang lebih kaya dari Anda, khususnya ke institusi. Sampai sini pertanyaan. Jadi jelas strategi kita ya. 1,5 tahun BEP, tarik modal, trading dari profit. Jadi dalam waktu 1,5 tahun itu jangan, kalau mau profit jangan diambil. Jangan diambil. Walaupun ke floating. Walaupun ke floating maksudnya? Dia maksudnya bebas. Floating profit maksudnya? Iya, ke floating minus. Ya jangan ke floating minus dong, berlebihan. Nanti saya ajarkan money management. Tapi kan kalau OP di ujung-ujung itu biasanya langsung kayak kemarin tuh USD turun, NFP langsung turun 1000 pip. Ya cut loss dong, kan ada stop loss. Nanti akan diajarkan, tenang aja. Nanti akan diajarkan money managementnya. Turun 1000 pip, ya kan ada stop lossnya berapa? 100 pip, ya sudah ruginya 100 pip. Kalau Anda kosongkan stop lossnya, resikonya kan dana jadi 0. 12. Tapi kalau input stop loss, apakah resikonya bisa jadi 0? Tidak. Nanti akan saya bahas lebih tuntas. Jadi idenya adalah gini loh. Jadi anggap ini bisnis masa depan, anggap ini investasi dulu di awal. Ya sudah, taruh $500, $1.000, diemin 1,5 tahun sampai BEP. Ya, Anda hidup dari penghasilan sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Transformasi menjadi seorang full time trader nggak seperti itu gitu. Pokoknya saya berhenti kerja jadi full time trader. Bekalnya apa? Kan ada proses. Nggak bisa dong. Kalaupun Anda menjadi seorang full time trader. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda jadi seorang full time trader, karena jadi full time trader itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena nggak ada kerjaan. Di depan notebook terus. Ya jangan di depan jangan di depan notebook terus dong. Terus ngapain kalau nggak ada kerja? Teorinya kan enak ngomongnya, ya diatur dong, jangan di depan notebook terus, kan begitu, ya kan? Tapi terus ngapain nggak di depan notebook terus kalau nggak ada tanggung jawab? Dengan kita bekerja, dengan kita berbisnis kan kita punya tanggung jawab. Kita lepas dari ini. Nah kalau nggak ada tanggung jawab, ini candunya besar Pak Bu. Candunya ini besar banget.
Kita bisa tiba-tiba berjam-jam di depan ini tanpa kita sadari dan tidak efektif. Cuma melihat candlestick naik, candlestick turun, candlestick naik, candlestick turun. Nggak punya kesimpulan apa-apa. Makanya nanti saya juga belajarin time management. Berapa jam sih waktu efektif itu depan notebook untuk trading? Nah, sampai ke situ saya ajarkan, saya siapkan Anda. Ya kan? Jadi sekali lagi, jadi full time trader itu nggak enak. Kalaupun Anda tidak berbisnis, Anda harus punya aktivitas lain, misalkan dalam kaitan dengan sosial atau agama, supaya bisa lepas dari ini. Besar banget kan dunia. Saya saja pun masih sering diingat-ingatkan oleh istri saya, walaupun saya juga punya time schedule, roster. Ya kan? Sudah sejam. Gitu. Karena kalau kita sering di depan notebook nih, tangan kita balik lagi gatal, pengen entry. Gitu. Oleh karena itu, ya kan, jangan masuk ke dalam pencobaan, ya udah, ya kan, menghindar dulu. Tiba waktunya balik lagi. Kalau memang bukan waktunya, jangan di sini karena tadinya nggak ada plan untuk entry, jadi ada. Kalau di depan notebook terus. Jadi kembali lagi ke konsep menjadi trader berhasil. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini yang mau saya bangun ya. 1,5 tahun BP, oke. Berarti bekal Anda sebagai seorang trader sudah cukup. Saya lepas deh, dalam arti begini. Kalau udah BEP terserah deh mau ngapain kek. Dan percaya biasanya ya, saya sudah alami setelah itu kita berhasil malah nggak tertarik untuk macam-macam. Tertarik macam-macamnya ini kan karena belum tahu kan. Kalau kita udah tahu, jadi malah mikir. Oke, jadi jangan muluk-muluk. Kayak mendadak, kayak cepat, nggak usah. Sederhana deh. Kita belajar waktu kita membina karir. Saya percaya Anda nggak langsung mau jadi kaya kan waktu pertama kali kerja sebagai seorang karyawan kan. Waktu pertama kali buka kios, buka lapak, buka ruko, buka usaha, saya percaya Anda nggak muluk-muluk. Anda pasti pokoknya jalanin aja. Nah giliran trading muluk-muluk, hitung-hitung, wah profit $100 aja sehari kali 2.000 dari 20 hari $2.000. Oh. Itu dianggap sebagai money management, kompon $1.000, $500 jadi 5.000 dalam tempo 1 bulan. Kayak gitu. Itu dibilang money management. Lossnya nggak pernah diperhitungkan, profit aja, modalnya digulung, bikin tabel kompon, kayak begitu money management. Dulu saya begitu, bikin tabel kompon. Wah, kalau dengan 1.000, wah profit 40% sebulan, ya kan? Jadi 1.400 gulung lagi 40% dari 1.400, ya itu dibilang money management. Lossnya nggak pernah dihitung, profit dulu. Ngaco banget. Oke? Jelas? Jadi inilah konsepnya ya, yang mau dibangun. Jadi harus ada ini kalau Anda mau belajar. Ini penting, nggak bisa langsung metode. Baru nanti toolsnya metode. Gimana ya? Setelah ada konsepnya. Tapi kalau nggak ada konsepnya, Anda pakai metode apa juga susah. Kalau pakai robot itu bagaimana? Ntar diterangkan. Ini juga sudah saya terangkan, tapi belum direkam. Nanti saya terangkan khusus mengenai expert advisor atau robot. Oke ya? Khusus untuk membangun konsep, building konsep menjadi trader berhasil. Sampai sini selesai.